Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Dan apabila ada teman kita, saudara kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula, selalu Bu Ani ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari wabah penyakit COVID-19 yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Dan mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu, cepat hilang, sehingga kita bisa belajar, kita bisa mencari ilmu, kita bisa bersekolah normal seperti biasanya. Amin, Allahumma amin. Iya, ini sebelum Bu Ani lanjutkan, ini Bu Ani punya sesuatu ya untuk kalian. Beli tali di kota Batu, pergi belayar membawa tongkat. Jumpa lagi dengan Bu Guru, kita belajar dengan penuh semangat. Nah, kira-kira apa yang Bu Ani ucapkan tadi? Termasuk apa itu anak-anak? Iya, yang Bu Ani ucapkan tadi itu adalah pantun. Kenapa pagi ini Bu Ani berpantun? Karena tema kita pada pagi ini adalah pembelajaran tentang pantun. Ya, kalian siapkan buku paket tema 4. Kamu buka halaman 13. Ya, di situ halaman 12, halaman 13. Kita akan belajar tentang pantun. Baik, disiapkan bukunya. Kita belajar dan tetap semangat. Sebelum kita mulai dan kita lanjutkan pembelajaran kita, marilah kita berdoa lebih dulu agar apa yang kita peroleh nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin amin ya robbal alamin. Nah anak-anak tadi di awal Bu Ani sudah berpantun ya. Kalian mungkin juga sudah sering mendengar pantun di televisi ataupun dimanapun. Itu pasti kalau kalian mendengar ini pantun, oh itu adalah pantun. Nah, kalian simak di situ di halaman 13 yang bertuliskan tinta hijau ya. Fani bacakan di situ ya. Kalian sambil nyimak bukunya. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, itu disebut dengan pantun. Ya. Apa sih pantun itu? Pantun adalah salah satu bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Ya. Kalau kita tadi mendengar atau membaca seperti yang Bu Ani contohkan tadi, bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Nah, kamu perhatikan di situ. Kita bisa mengatakan itu pantun. Nah, kalau begitu kita juga harus tahu bisa mengatakan itu pantun apa ciri-cirinya, ya. Jadi sambil perhatikan di situ pantun yang Bu Ani bacakan tadi, kira-kira apa ciri-ciri dari pantun tersebut? Ya, kita akan pelajari satu persatu tentang pantun. Nah, dari contoh yang Bu Ani bacakan tadi dan kamu lihat di halaman 13 itu, ciri-ciri pantun yang pertama adalah tiap bait biasanya terdiri atas
4 baris. Ya, ciri-ciri pantun. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Tahu kan barisnya? Nah, di situ ada 4. Baris pertama, bersinar terik sang matahari. Baris kedua, bagai api panas membara. Baris ketiga, rajin berolahraga bela diri. Baris keempat, badan kuat, hati gembira. Nah, itu berarti ciri-ciri pantun yang pertama terdiri dari 4 baris. Wis, Aiso ngarani 4 larik, gak apa-apa. 4 baris, ya. Itu yang pertama. Kemudian ciri-ciri pantun yang kedua adalah pantun bersajak A B A B. Maksudnya di sini apa? A B A B. Maksudnya di sini kalau yang pertama berakhiran I, baris yang ketiga juga harus berakhiran I. Kalau yang kedua berakhiran A, baris keempat harus berakhiran A. Jadi di sini maksudnya A, B, A, B. Baris pertama akhirannya harus sama dengan baris ketiga. Baris kedua harus sama akhirannya dengan baris keempat. Ya, seperti dalam contoh itu. Baris pertama berakhiran I, baris ketiga juga berakhiran I. Baris kedua berakhiran A, baris keempat juga berakhiran A. Itu yang dimaksud pantun bersajak ABAB. Ya. Kalau ciri-cirinya seperti itu, berarti kalau membuat misalkan baris pertama A, baris ketiga U, ya nggak boleh, harus sama. Ya, itu yang namanya pantun. Paham ya tentang sajak ya? Nah, itu. Maksudnya ABAB di sini juga bukan harus berakhiran A, bukan harus berakhiran B, bukan, tapi bisa A, bisa I, bisa U. Yang penting baris pertama akhirannya harus sama dengan baris ketiga. Baris kedua akhirannya harus sama dengan baris keempat. Nah, kita lanjut. Ciri atau ciri-ciri pantun yang ketiga, yaitu tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kamu lihat di situ misalkan baris pertama ya. Bersinar terik sang mentari, sang matahari. Itu ada berapa suku kata? Misalkan ber, 1, si, 2, nar, 3, te, 4, rik, 5, sang, 6, ma, 7, ta, 8, ha, 9, ri, 10. Ya. Bersinar terik sang matahari itu terdiri dari 10 suku kata. Karena di situ 8 sampai 12 suku kata. Berarti tidak boleh melebihi 12 suku kata. Ya. Itu adalah ciri-ciri pantun yang ketiga, yaitu tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian ciri-ciri yang keempat. Ciri-ciri yang keempat, ya. Baris pertama dan kedua itu disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Ya. Jadi dalam contoh itu bersinar terik sang matahari bagai api panas membara. Itu disebut sampiran. Kemudian rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Itu disebut isi. Ya. Sampiran merupakan pengantar rikma, untuk mengantarkan rikma. Kalau isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun tersebut. Nah, itu anak-anak tentang ciri-ciri pantun. Jadi di sini pantun
mempunyai 4 ciri. Yang pertama, terdiri dari 4 baris. Yang kedua, bersajak ABAB. Yang ketiga, pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang keempat, baris pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan empat adalah isi. Bisa difahami tentang ciri-ciri pantun ini? Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi tentang ciri-ciri pantun, nah sekarang kita akan belajar apa saja sih jenis pantun itu, ya. Anak-anak, pantun dapat digolongkan menjadi 3, ya. Bisa kamu simak di situ di halaman 14, ya. Buku paketnya dibuka halaman 14. Iya, pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai dengan siklus kehidupan atau usia manusia. Apa saja 3 golongan itu? Yang pertama ada pantun kanak-kanak, tentunya ini golongan anak-anak. Yang kedua ada pantun muda, ini berarti tentang anak muda. Dan yang ketiga pantun tua. Nah, masing-masing berbeda. Apanya yang berbeda? Isinya. Ya, dilihat dari isinya kita akan bisa mengetahui, oh ini pantun anak-anak, ini pantun muda, pemuda, muda-mudi, ini pantun tua, ya. Jadi dari isinya nanti kita akan bisa tahu ini pantun kanak-kanak, ini pantun muda, ini pantun tua, ya. Isinya di situ pun nanti berbeda-beda. Biasanya kalau anak-anak berisi tentang sukacita, sukacita yang atau biasanya berisi kegembiraan. Kalau puisi tentang tentang atau pantun muda itu adalah tentang perkembangan. Biasanya sudah tentang cinta. Nah, itu pantun muda. Tentang menyukai lawan jenis atau naksir seseorang. Nah, itu pantun muda. Kalau pantun tua berisi tentang nasihat. Nah, dari isinya kita akan bisa tahu ciri-ciri, kok ciri-ciri apa? Dari isinya kita akan tahu tentang jenis pantun tersebut. Dilihat di halaman 14, contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, ini kan isinya gembira. Gembira dibawakan oleh-oleh oleh ayahnya, ya. Itu termasuk pantun kanak-kanak. Yang kedua, contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, ini di sini kan sudah kelihatan ya perbedaannya antara kanak-kanak dan muda. Kalau kanak-kanak tadi gembira memperoleh mendapatkan oleh-oleh karena dibawakan oleh-oleh oleh ayahnya. Nah, yang kedua ini sudah mengarah ke perkembangan atau mengarah ke cinta, ya. Senang melihat gadis yang berwajah cantik dan ingin main ke rumahnya. Nah, itu pantun muda. Yang ketiga, contoh pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, di sini sudah kelihatan yang ketiga ya. Pantun tua berisi tentang nasihat. Apa nasihatnya? Anak sekolah haruslah rajin belajar agar cita-citanya kelak
tercapai. Nah, jadi kamu nanti dengan membaca pantun dan memahami isi, kamu bisa membedakan, oh ini jenis kanak-kanak, oh ini pantun jenis muda, ini pantun jenis tua. Ya, dilihat dari mana? Dari isinya tadi. Kalau isinya tentang kegembiraan, itu adalah tentang isinya tentang kegembiraan atau sukacita, itu berarti pantun kanak-kanak. Kalau isinya sudah mengarah ke perkembangan atau ke cinta, itu sudah masuk di pantun muda. Nah, kalau yang isinya tentang nasihat, itu masuk pantun tua. Bagaimana? Bisa difahami macam-macam atau golongan pantun? Ya, bisa dilihat di situ di buku paketnya. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke Bu Guru. Tadi sudah belajar tentang ciri-ciri pantun, sudah belajar tentang golongan atau macam-macamnya pantun. Difahami ya anak-anak ya? Ya, kita tadi sudah belajar tentang ciri-ciri pantun, kemudian sudah pula belajar dan mengetahui macam-macam pantun. Ya, sekarang tugas kalian membuat pantun. Ya, pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Jadi membuat 3 pantun. Ya, Bu Ani harap kalian tidak mencontek di buku. Bu Ani harap kalian bisa membuat pantun dari hasil pemikiran sendiri, tidak melihat di Google, tidak melihat di buku. Ya. Kalau kanak-kanak berisinya gembira tadi. Ingat, membuat pantun harus sesuai dengan ciri-ciri pantun tadi yang ada 4 ciri tadi. Ya, bagaimana? Kira-kira bisa kan membuat pantun? Harus bisa. Jadi hari ini kita berpantun-pantun ria. Ya, harus bisa dan harus semangat. Ya, nanti akan Bu Ani lihat satu persatu hasil karya kalian. Bisa kan? Nah, selamat mengerjakan, selamat berkreasi, dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.